Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan UPT SDN 8 Gresik, yang terhormat Bapak Ibu guru PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Gresik. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di siang hari ini kita bisa berkumpul, bisa bertatap muka di ruangan kelas 6 ini dalam rangka diseminasi penyampaian materi tentang budaya positif dalam rangka aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang diikuti oleh saya, itu program guru penggerak rekognisi angkatan 10. Saya yang pertama mengucapkan terima kasih atas kesempatannya, atas rauhnya Bapak Ibu sekalian dalam kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, aksi nyata modul 1.4 ini yaitu penyampaian materi dan diseminasi budaya positif di satuan pendidikan. Di sini, sebelum penyampaian materi ini kita lanjutkan, kita berdoa semoga berjalan dengan lancar dan sukses. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam program guru penggerak itu ada 3 modul. Ada 3 modul, dari setiap modul itu ada submodul yang saya hari ini akan disampaikan ke panjenengan, yaitu terkait dengan budaya positif, yaitu modul 1.4. Kenapa hal ini perlu disampaikan, perlu didiseminasi, perlu kita belajar bersama? Karena sejatinya kita adalah guru, itu adalah sebagai petani. Ini disampaikan oleh Kak Hadi. Kenal nggak sama Kak Hadi? Ki Hajar Dewantoro, siap. Ki Hajar Dewantoro itu mengumpamakan kita guru itu adalah sebagai petani, sedangkan sekolah adalah sawah. Kita yang mengolah sawah, kita yang merawat sawah, sehingga tanaman siapa tanamannya kira-kira? Siswa, murid, itu adalah tanaman. Apabila kita benar, apabila kita sesuai merawat tanaman itu, merawat siswa itu, maka tujuan pendidikan nasional yang seperti filosofi yang disampaikan oleh Kak Hadi adalah siswa yang bahagia dan selamat itu tercapai. Itu
Bapak Ibu yang saya hormati, jadi di sini saya akan menyampaikan juga tujuan pembelajaran, tujuan kegiatan hari ini adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Ini poinnya, berpihak kepada murid. Mungkin Bapak Ibu PPG mungkin modulnya ada yang sama nggak dengan ini? Ada nih. Oke, nanti seumpamanya dalam penyampaian saya ada yang keliru, mohon koreksi nih. Oke, terima kasih. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman yang baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Waalaikumsalam. Oke, ini tujuan pembelajaran, tujuan kegiatan hari ini, Bapak Ibu. Nah, disiplin positif. Disiplin positif itu seperti yang disampaikan oleh KHD lagi, Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kemerdekaan, kata-katanya merdeka. Jadi dalam kita membersamai murid, maka kita harus memerdekakan. Merdeka dalam memberikan materi kepada murid maupun merdeka apa yang dikehendaki oleh murid. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita, dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Kita selama ini yaitu penguasa. Ya, kita guru adalah penguasa. Penguasa untuk siapa? Penguasa untuk murid-murid kita. Untuk murid-murid kita. Dan kita adalah mengikuti penguasa di atas kita. Di atas kita mungkin dinas pendidikan, terus para pengawas kita, ini yang mendisiplinkan kita. Kita harus manut, harus taat kepada orang yang mendisiplinkan kita. Dan apabila kita tidak bisa melaksanakan self disiplin itu, ya kita akan itu tadi disiplinkan oleh para penguasa. Nah, ini sebenarnya yang dihindari, yang kita harus hindari ke depannya, yaitu menjadi penguasa terhadap murid-murid kita. Ini ya disiplin diri, membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Kita berangkat ke sekolah dengan harapan tidak telat sampai datang ke sekolah, karena sekolah masuk jam 7. Maka apabila kita ingin dihargai, mungkin nantinya bermakna untuk murid-murid kita, maka kita harus mendisiplinkan diri. Tuh.
mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kembali lagi, pada saat kita datang ke sekolah sebelum jam 7 itu adalah bentuk kontrol diri kita. Kontrol diri kita. Proses agar tidak telat datang ke sekolah itu adalah kontrol diri kita. Nah, prosesnya itu ya tidak usah diterangkan panjang lebar, panjenengan sudah jelas paham sekali. Ya, tidak bangun kesiangan, maksudnya selalu on time, bangun pagi, berangkat ke sekolahnya. Kira-kira kalau berangkat sekarang nanti di perjalanan ada kena macet atau apa, nah itu bisa dikontrol. Nah, itu adalah self disiplin, disiplin diri prosesnya. Dan yang ketiga, bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Universal, versal apa versal ya? Universal. Guru bahasa Indonesia protes. Oke. Jadi apapun tindakan-tindakan kita, proses-proses kita, dari tidak telat bangun tidur, tidak apa namanya itu di dalam perjalanan menghindari jalan-jalan yang sekiranya macet, itu adalah tindakan yang nantinya ada di dalam nilai-nilai kebajikan universal. Nanti ditunjukkan apa saja kebajikan universal. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal yang ini apa ya, kalimat apa, kata apa ini, kata kerja apa kata sifat ya? Ada kata sifat, ada rata-rata kata sifat ini. Jadi ini adalah nilai kebajikan yang ini satu persatu dari nilai-nilai ini sebenarnya harus ada pada diri kita, harus ada pada anak murid kita. Nah, ini yang kalau di sekolah itu dirangkum semuanya ke dalam nilai-nilai yang profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Itu ada dari IBO, Primary Years Program. Nah, itu ada banyak sekali nilai-nilai. Ada 9 pilar karakter. Ada 7 essential virtues, building moral intelligence. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang nilai-nilai ini nantinya bisa panjenengan dimasukkan ke dalam kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Kata-kata ini, nilai-nilai kebajikan ini bisa nantinya divisualisasikan juga ke dalam visi misi guru, visi misi kelas, visi misi sekolah. Ini bisa saling berhubungan. Yang pertama, visi misi guru. Panjenengan sebagai guru pasti mempunyai visi. Terus dikembangkan, dinaikkan ke visi misi kelas. Visi misi kelas kan kuasa panjenengan sebagai guru kelas. Dinaikkan lagi dalam visi misi sekolah. Di dalam kalimat visi misi bisa mengambil atau di situ mengandung dari nilai-nilai kebajikan universal ini. Ini tambahannya. Kebajikan universal, ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, ada proyek nilai-nilai kebajikan. Ini semuanya, kata-kata ini adalah kata-kata yang baik, yang bisa dijadikan tujuan, bisa dijadikan visi misi, sehingga apabila nilai-nilai kebajikan itu masuk ke dalam visi misi, masuk ke dalam
self disiplin positif, maka kita sebagai guru, sebagai murid kita, terutama murid-murid kita akan berperilaku baik, dan tujuan dari pendidikan itu selamat dan bahagia itu akan tercapai. Ini nilai kebajikan universal yang pastinya ini adalah positif semuanya ya. Ini adalah artinya nilai-nilai ini positif, mengandung nilai positif, tidak ada yang negatif. Ada kira-kira enggak yang negatif ini? Kata negatif tidak ada ya, kata negatif dari tadi, dari di awal ini sampai di sini ini tidak ada kata-kata yang negatif, semuanya mengandung makna yang positif. Nah, selanjutnya yaitu teori motivasi. Teori motivasi itu yang berada pada diri kita, yang harus kita terapkan kepada anak didik kita. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Budaya positif dilakukan, budaya positif dilaksanakan oleh kita dan anak didik kita. Yang pertama itu karena ada teori motivasi yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Coba panjenengan semuanya refleksi diri. Refleksi, ingat-ingat, kira-kira nomor satu ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biar tidak dihukum Pak Rahman, saya harus datang lebih awal. Itu kan tidak nyaman. Ya, tidak nyaman pada pikiran anak didik kita, tidak nyaman, sehingga mereka melaksanakan motivasi untuk melaksanakan berbuat baik, positif, melakukan budaya positif itu ada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman agar tidak dihukum. Saya harus mengerjakan PR, itu kan bagus mengerjakan PR. Nah, agar tidak dihukum disetrap wahyu seumpamanya. Nah, itu akan ada hukuman di situ. Ini teori yang pertama, ini adalah terendah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ngacung pertama, anak-anak ngacung pertama untuk presentasi ke depan. Kenapa? Ada penghargaan, ada imbalan. Ya, ini motivasi yang kedua. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bangun pagi itu adalah nilai-nilai yang mereka percaya bagus. Kebajikan yang universal itu. Berangkat ke sekolah lebih awal adalah hal-hal mereka percayai bahwa itu adalah kebajikan-kebajikan universal. Dan di situ dengan mereka berangkat pagi, terus menyapu halaman, itu kan mempunyai, mereka percaya kalau di halaman disapu, lingkungan akan bersih. Kalau halaman disapu, lingkungan akan sehat. Itu mereka percaya, mereka lakukan. Itu tanpa ada penghargaan maupun mereka tidak ada hukuman. Umpamanya seperti itu. Nah, untuk yang ketiga ini, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Internal berasal dari diri sendiri. Nanti mungkin bisa dicontohkan di sini. Contohnya bekerja sama. Ini nilai kebajikan
Bekerja sama bukan hanya petunjuk seumur hidup, keterampilan hidup, tapi bekerja sama juga ada di dalam profil pelajar Pancasila. Ya, gotong royong. Nah, gotong royong itu adalah mereka percaya bahwa ini baik, dan apabila melakukan gotong royong itu, maka pekerjaan menjadi cepat selesai. Pekerjaan berat menjadi ringan. Nah, itu ya contohnya yang untuk motivasi yang ketiga, karena percaya bahwa hal itu adalah nilai-nilai yang mereka percaya. Penghargaan itu ya, penghargaan bukan penghargaan, ini penghargaan, salah ketik. Hukuman dan penghargaan. Budaya positif itu bisa nantinya menghasilkan atau membuat hukuman atau penghargaan. Konsekuensi, tadi saya sempat menyinggung konsekuensi bersama siswa. Konsekuensi, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, tidak pakai dasi. Kamu berdiri di pojokan sana, itu hukuman yang secara tiba-tiba, maksudnya tidak ada di dalam tata tertib, maksudnya tidak ada di dalam kesepakatan sekolah. Ini ya kalau hukuman bersifat terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Dilibatkan di sini dalam proses hukuman apa nantinya yang akan diberikan. Nah, itu adalah hukuman. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid yang menerima. Itu hukuman. Hukuman yang diberikan berupa fisik maupun psikis. Dan murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Mereka kalau dihukum berdiri di pojokan itu memang tidak ada fisik, tapi psikisnya yang terganggu. Benar gak? Psikisnya bisa malu atau nanti bisa jadi dengan adanya hukuman itu mereka menjadi termotivasi, wah besok saya tidak harus pakai yang lengkap. Itu bisa jadi. Kalau penghargaan yang berupa konsekuensi juga, penghargaan itu sudah apa ini Pak? Terencana ya, dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh. Nah, tadi itu baru permulaan, itu direncanakan kan. Begitu saya menyampaikan, kamu harus mendengarkan apa yang orang lain sampaikan, itu. Nah, apakah disetujui? Nah, itu namanya direncanakan. Disepakati dulu, anak-anak kan bilang setuju, sepakat. Nah, itu itu butuh konsekuensi. Kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid. Nah, tadi mungkin sedikit contoh. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ya, harus tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya, selama dia menjadi murid, itu namanya dalam jangka pendek, bukan untuk selamanya itu. Selama dia menjadi murid, dia tidak akan merasa nyaman. Oh iya, kalau saya bertemu dengan guru harus salaman. Nanti kalau tidak salaman akan dibuat contoh oleh guru. Bisa jadi seperti itu. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Contohnya, siapa ini anak kelas berapa? Ferdi kelas berapa Ferdi? Kelas 3. Ferdi itu sudah 2 kali tidak masuk kelas tanpa keterangan. Nah, itu 2 kali kan? Itu contohnya 2 kali. Nah, konsekuensi terjadi, konsekuensi bisa didapatkan oleh Ferdi apabila Ferdi itu tidak masuk sekolah 3 kali. Konsekuensinya apa? Ya, nanti ada di situ mungkin membersihkan
ruangan sekolah, membersihkan halaman, itu adalah konsekuensi di mana di situ berdasarkan suatu data. Datanya Ferdi 2 kali tidak masuk. Itu datanya. Itu otentik datanya. Bisa dilihat di absen seumpamanya. Nah, terus peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid dengan di kesepakatan. Makanya setiap awal tahun pelajaran Bapak Ibu sekalian harus membuat kesepakatan kelas. Peraturan kelas diganti dengan kesepakatan kelas. Kalau peraturan itu rata-rata kalimatnya itu kalimat negatif. Dilarang dilarang membuang sampah pada tempatnya, diganti menjadi kalimat positif yang berupa yang berupa kesepakatan. Kan dilarang, jadi buanglah sampah pada tempatnya, bisa seperti itu. Ini adalah hukuman dan konsekuensi penghargaan. Nah, sekarang dari budaya positif, terus ada dari budaya positif itu pasti ada yang dilanggar oleh anak. Anak pasti membuat masalah. Masalah sangat kompleks kalau menjadi guru kelas. Saya tadi hanya baru 3 kelas yang saya input di kehadiran absensi. 1 bulan itu 72 kali anak rata-rata tidak masuk. 72 kali. Muridnya Bu Irul. Baru Bu Irul kelas 4 sama kelas 6. 72 kali. Itu bukan 1 anak, tapi itu seluruhnya 1 bulan. Berarti ada 1 anak yang tidak masuk setiap sebulan penuh. Siapa kelas berapa itu? Iya, kelas 1 ya. Nah, ada anak yang selalu mengganggu murid yang mengganggu murid yang lain. Ada yang membuang sampah sembarangan, kelihatan oleh guru. Ada yang merusak fasilitas sekolah. Maka untuk menyelesaikan itu bukan menghukum, bukan memberi konsekuensi, bukan menagih konsekuensi, tapi kita adalah merestitusi. Pernah dengar nggak sebelumnya dengan istilah ini? Belum. Restitusi. Cara untuk menanamkan disiplin positif pada anak. Dengan merestitusi, kita tidak menghukum anak. Kita tidak menjustifikasi anak bahwa kamu salah. Tapi dengan restitusi, kita itu menyelesaikan masalah. Bahkan memberikan motivasi kepada anak untuk meninggalkan kegiatan kelakuan seperti itu. Terus meningkatkan kedisiplinan diri, meningkatkan disiplin positif yang yang sudah ada di dalam kelas. Jadi restitusi diri adalah cara yang paling baik. Cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalah yang ada pada anak. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya, karakter. Oke. Sekarang kalau kamu melakukan ini, apa kira-kira yang akan terjadi? Contohnya 2 anak yang saling saling pukul,
saling pukul ataupun di situ saling mengganggu, yang satu tidak terima, maka dia itu mukul balik. Nah, di situ kita dalam menyelesaikan itu adalah dengan restitusi, bukan dengan tindakan memukul anak itu, dua-duanya dipukul semuanya, bukan, tapi dengan karakter. Kamu kenapa dipukul? Itu diawali dulu dengan diawali dengan ini mana ini? Nanti terakhir. Kita lanjutkan nanti restitusi. Diawali dengan menanyakan dulu, menanyakan identitasnya, menanyakan identitas, bahwa semua orang itu tidak ada yang merasa benar sendiri. Semua orang tidak ada yang apa istilahnya itu tidak berbuat salah. Itu namanya identitasnya. Jadi dua anak itu disampaikan bahwa semua orang tidak ada yang sempurna, tidak ada orang yang tidak melakukan kesalahan. Tapi apakah dengan kamu saling membalas memukul itu tidak menyakiti teman yang lain? Kira-kira kalau ini yang ini saya nggak bisa begitu. Ini sebenarnya videonya sih. Jadi kalau itu kamu lakukan ke teman kamu, apa yang dilakukan? Apa yang terjadi? Sakit kan? Nah, itu namanya dengan bukan tindakan tapi karakter. Restitusi menguatkan di sini, memberi pemahaman kepada murid, bahwa hal tersebut itu tidak boleh atau tidak layak dilakukan. Apabila dilakukan itu akan membahayakan atau membuat rugi kepada sendiri-sendiri maupun kepada orang lain. Dan restitusi itu berfokus pada solusi. Nanti akan diberikan solusi oleh gurunya. Kalau kamu bangun pagi, kalau kamu itu tidak bergadang, tidak main game, maka kamu bisa bangun pagi. Jadi solusinya kamu itu jangan bergadang. Kalau siswa SD tidak pantas ya, jangan main game terlalu larut malam. Hidupkan alarm agar bangun tepat waktu seumpamanya. Itu adalah solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini mengembalikan murid yang berbuat salah itu menetralisir, menetralisir itu namanya, itu memberi yang bersalah itu menjadi tidak merasa bersalah, terus yang korbannya itu tidak tidak terpukul. Nah, dinetralisir. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa sih yang mendasari tindakan itu? Karena diganggu oleh siswa lain seumpamanya. Nah, agar siswa itu tidak diganggu, apa yang harusnya terjadi? Apa yang harusnya dilakukan? Nah, itu dicari. Apa saja kebutuhan dasarnya? Yang pasti mungkin dengan adanya kasih sayang dari gurunya, perhatian dari gurunya, ya itu. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, bahwa kamu itu sebenarnya bisa loh bangun tepat waktu, bahwa kamu itu sebenarnya bisa loh tidak mengganggu temanmu,
Ya, itu ya namanya apa namanya tuh menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Ya tidak ada istilah kamu harus gini tidak, tapi ditawarkan dulu, mau nggak kamu seperti melakukan ini, mau nggak kamu itu tidur tepat waktu. Nah, restitusi memperbaiki hubungan, ya dua orang yang bertikai dengan restitusi artinya akan berbaikan. Dan restitusi untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kamu sudah telat bangun datang ke sekolah, maka untuk menebus kesalahan itu agar kamu tidak telat, kamu harus bangun pagi. Itu adalah restitusi. Nah, masalah yang selesai dengan restitusi, itu yang nantinya bisa ke peraturan kelas ataupun keyakinan kelas. Dari masalah yang dihadapi kan pastinya itu ada kebajikan universal yang ada di situ. Nah, di situ dijadikan peraturan kelas. Bukan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Keyakinan kelas maupun nanti kesepakatan kelas itu sama. Kalau peraturan pikir kelas agar kelas selalu bersih itu peraturan. Itu peraturan. Piket kebersihan itu agar kelas menjadi bersih, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu ada disiplin, ada kesehatan, ada kenyamanan yang ditimbulkan dari piket kelas itu perbedaannya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, itu kalau peraturan kelas itu kelas hanya menjadi bersih. Tuh. Sedangkan kalau keyakinan kelas bahwa kita harus mempunyai keyakinan, kalau dengan piket kelas itu akan menjadi nyaman belajar, akan menjadi suasananya menjadi sehat, dan kita melatih disiplin diri kita. Jadi seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan yang mereka yakini. Ya, ini nyaman. Kalau kelas bersih menjadi nyaman, itu keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, keyakinan kelas. Pokoknya nanti yang kebajikan universal tadi bisa dijadikan keyakinan kelas. Dan tahapan menciptakan program kebajikan itu, pilih ada berapa kebajikan universal yang bisa kita aplikasikan di dalam kelas. Tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di kelas kita. Kalau saya posisinya sebagai di sekolah kita, buatlah poster atau memuat di sosial media keyakinan kelas Anda. Jadi kebajikan universal yang dipilih itu bisa dijadikan poster. Dan setelah itu pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ini sama sebenarnya dengan pembuatan tata tertib kelas di awal semester. Ini bisa dijadikan nantinya kita akan buat keyakinan kelas semuanya diubah. Di sini ada peraturan kelas gak Bu Ika? Ada tata tertib kelas, tata tertib nanti dijadikan buat keyakinan kelas. Keyakinan. Karena nanti kelas 6 ini sudah kurikulum merdeka. Nah, yaitu kenapa ada masalah, kenapa budaya positif itu dilanggar atau masalah itu muncul, karena kebutuhan dasar manusianya itu tidak
terpenuhi. Ya. Jadi apa namanya itu, usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi apa ini? Memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin ini kebutuhan dasar yang nomor 2 ini yang ada di sekolah. Kalau bertahan hidup, mungkin kewajiban orang tua di rumah, penguasaan, kebebasan juga bisa di sekolah, dan kesenangan. Kesenangan ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai petani, sebagai guru, mempunyai 5 posisi kontrol. Kita mempunyai posisi kontrol yang ada pada dalam diri kita. Yang posisi kontrol paling bawah, pembuat rasa penghukum. Itu paling bawah, penghukum. Kita sebagai guru adalah penghukum. Sedikit-sedikit disuruh lari, sedikit-sedikit disuruh mengosek WC, seumpamanya WC. Ini menghukum. Kita sebagai penghukum, ini adalah posisi paling bawah. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ayolah nak, nanti kalau kamu tidak bla bla bla, nanti saya dimarahin oleh kepala sekolah. Katanya Bu Irul, ayo nak dibaca, nanti Pak Rahman loh datang ke sini memarahi Bu Irul. Kamu mau nggak Bu Irul dimarahi oleh Pak Rahman? Nah, itu memang pembuat rasa bersalah. Anak-anak, oh iya, jadi melakukan. Karena ada yang pembuat rasa bersalah itu. Ini posisi yang kedua, paling di atasnya penghukum. Yang ketiga itu adalah teman. Ayo, anak-anak perhatikan. Alah bu, ya, gini aja kok. Nah itu teman, itu ya pokoknya kita bisa melihat gerak-gerik anak. Oh ini kayaknya apa namanya itu astagfirullahaladzim, menganggap saya sebagai temannya. Apa namanya itu, ngekor, meluk, ya nggak apa-apa sebenarnya seperti itu. Ya tapi ada batasannya kita sebagai guru. Dan yang keempat, pemantau. Pemantau, pengawas di situ. Oh, ada Bu Ika, gitu. Ada Bu Ana, disapu, dilap. Itu pemantau. Dan manajer. Ini yang posisi paling tinggi itu adalah manajer. Kalau saya ya baca materinya ini, saya sebenarnya merasa sejak dulu saya sebagai manajer nggak pernah marah. Apa ya, kalau ada masalah ya wis didengarkan, nanti hilang sendiri. Ini kok seperti saya ya, dulu saya tidak pernah marah sama anak-anak. Ya marah mungkin posisinya di dalam belajar mengajar, tapi kalau mengatasi permasalahan yang dihadapi anak-anak itu tidak pernah istilahnya tadi yang memukul atau membuat anak psikisnya terganggu. Ini sebagai manajer itu bisa jadi tidak bekerja, orang lain yang menyelesaikan. Saya itu saya kalau dulu ya pasti rekan guru yang lain yang menyelesaikan. Ya saya hanya mengangguk ikut di dalamnya, tapi tidak menyelesaikan masalah. Ini sebenarnya bisa, tapi bisa dibenarkan atau juga bisa disalahkan. Nah,
Tadi kan segi restitusi itu adalah cara apa namanya itu pemahamannya. Sekarang pelaksanaannya. Panjenengan kalau mendapati anak berbuat masalah, maka penyelesaiannya dengan restitusi. Di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Dan yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pak Guru pernah loh melaksanakan seperti itu, melaksanakan apa namanya itu sering berbuat salah. Ya, tapi karena tidak mau mengganggu orang lain, maka kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan bukan. Kalau tidak mau mengganggu orang lain, maka kesalahan itu seharusnya tidak dilakukan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini namanya menstabilkan dulu. Membuat anak yang menggebu-gebu menceritakan apa yang kamu lakukan. Kamu melakukan apa? Nah, sebelum itu disampaikan oleh anak, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Teman-teman yang lain ada. Pak Guru, Bu Guru juga sudah pernah melakukan kesalahan. Setelah itu menanyakan keyakinan. Ya, setelah mencerita anak-anak bahwa ini, terus kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, makanya keyakinan kelas itu tidak boleh mengganggu bukan tidak boleh ya, nanti diganti menjadi kalimat yang positif. Seluruh siswa menghormati hak dan kewajiban menghormati orang lain, semuanya seperti itu kan. Itu tidak ada kata-kata tidak, itu tidak ada kata-kata kalimat negatif, kata negatif. Apa sih keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Iya, tidak boleh mengganggu orang lain, tidak boleh memukul orang lain. Itu kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Suasana kelas harus kondusif. Nah, itu adalah keyakinan. Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, saya ingin menjadi orang yang baik. Itu mungkin jawabannya anak-anak. Saya tidak mau mengganggu orang lain. Nah, seperti itu. Setelah disampaikan keyakinan kelas yang sudah disetujui, maka tindakan selanjutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Oke. Kamu pasti mempunyai alasan kenapa melakukan ini. Ya, alasannya apa? Dan mungkin dengan tidak memukul pasti ada cara yang lebih efektif untuk yang kamu bisa dapatkan, untuk kamu bisa balas ke teman kamu. Pasti ada cara yang lebih efektif. Apa kira-kira? Ya, memaafkan atau apa? Nah, itu. Nah, dari sini anak-anak tidak merasa dihukum, tidak merasa diberi konsekuensi, tapi terpecahkan masalahnya. Jadi dia sudah melakukan sesuatu kepada temannya, akhirnya dia mengakui kesalahannya, saling minta maaf, dan nantinya itu akan mendapatkan solusi-solusi dengan beberapa solusi yang diberikan oleh guru, sehingga anak itu lebih orang yang menjadi yang berbudaya positif. Ini segitiga restitusi. Nah, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Bu Ika, ada yang mau ditanyakan? Ini adalah budaya positif
materi modul 1.4 program guru penggerak modul 1.4 yaitu budaya positif. Jadi kita sebagai petani dalam membersamai dalam bersama pembelajaran di dalam kelas, kita harus menekankan adanya budaya positif. Syukur-syukur budaya positif itu nantinya bisa jadi panduan anak-anak dalam bertindak dan bertingkah laku. Terima kasih atas waktu dan pengertian, waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.